Udara pagi di Jakarta masih terasa sejuk, meskipun perlahan mulai tergantikan oleh panas mesin kendaraan yang merayap di sepanjang Jalan Merdeka. Jam baru menunjukkan pukul 6.45 WIB, namun keramaian sudah seperti jam sibuk. Klakson bersahut-sahutan, dan suara deru motor serta mobil membentuk harmoni kekacauan yang khas ibu kota. Bribtu Dimas berdiri tegak di bawah pos polisi kecil di tengah perempatan. Seragamnya rapi, sepatu mengilap, dan peluit tergantung di lehernya. Tangannya kadang terangkat, memberi aba-aba kepada pengendara, kadang menulis catatan cepat di buku kecil yang selalu dibawanya. Dia baru bertugas 2 tahun sebagai polisi lalu lintas, namun sudah dikenal oleh para sopir angkot dan ojek langganan kawasan itu. Tegas, jujur, dan kadang dianggap terlalu lurus. Teman-teman sejawatnya sering bercanda. Dimas itu kalau lihat kucing nyebrang tanpa nyalakan lampu sein pun bisa ditilang. Tapi Dimas tak peduli. Bagi dia, aturan adalah hal yang tak bisa dinegosiasikan. Ketika mengenakan seragam dan turun ke jalan, dia percaya bahwa integritas adalah senjata utamanya, bukan hanya pistol di pinggang atau pentungan di tangan. "Pak Dimas, pagi banget sih udah jaga?" sapa Pak Arman, tukang roti keliling langganan. "Kalau telat, nanti yang salah saya. Biar warga bisa kerja aman, saya harus datang lebih dulu," jawab Dimas sambil tersenyum dan membeli 1 roti sobek. Sambil mengunyah pelan, matanya tetap waspada memperhatikan lalu lintas. Beberapa pengendara tampak mencoba menerobos lampu kuning yang hampir merah, dan ia tak segan meniup peluit keras untuk memberi peringatan. Seorang pengemudi mobil mewah sempat memaki ketika ditegur karena parkir sembarangan. Dimas tak gentar, tetap menuliskan surat teguran dengan tangan mantap. Bagi banyak orang, pagi itu mungkin seperti pagi-pagi lainnya. Biasa, tergesa, dan penuh suara bising. Tapi bagi Dimas, setiap pagi adalah ladang pengabdian. Ia tidak tahu bahwa hari itu, sebuah pertemuan tak biasa akan mengubah caranya memandang tugasnya sebagai polisi. Dan tepat pukul 7.10, seorang pengendara motor dengan jaket hijau terang melaju pelan dari arah yang salah. Sebuah kesalahan kecil, tapi cukup untuk mengundang peluit panjang dari Bribtu Dimas. Bribtu Dimas meniup peluit panjang dan lantang, membuat beberapa pengendara di sekitarnya refleks menolak. Motor bebek berwarna merah dengan stiker ojek online di bodinya langsung dihentikan. Pengendaranya memakai jaket hijau dengan helm full face hitam pekat. "2. Mas, berhenti di pinggir. Anda tahu ini jalan satu arah, kan?" Dimas menghampiri motor itu dengan langkah tegas. Matanya menatap tajam seperti biasa saat menindak pelanggaran. 3. Pengendara itu menepikan motornya ke bahu jalan. Tanpa berkata apa-apa, ia perlahan membuka helmnya. Begitu helm dilepas, tampak wajah pria berusia sekitar 30-an, berkulit sawo matang, dengan rahang tegas dan mata yang tajam. Wajah yang terlalu tenang untuk seorang pelanggar. 4. "Maaf, Pak. Saya terburu-buru. Ada orderan jemputan yang lokasinya tepat di belakang gedung ini. Kalau saya mutar, bisa telat," jawab pria itu tenang, bahkan tanpa nada membela diri. 5. Dimas menghela napas panjang. Ia sudah sering mendengar alasan macam itu. "Tidak bisa, Mas. Jalan ini satu arah. Tidak ada pengecualian. Saya minta SIM dan STNK-nya," katanya sambil mengeluarkan buku tilang. 6. Dengan tenang, pengendara itu membuka tas selempang kecil di pinggangnya dan menyerahkan 2 kartu. Dimas mengambilnya tanpa curiga, lalu memeriksa satu persatu. Namun saat matanya menyapu kartu identitas ketiga yang ikut terbawa, sebuah kartu berwarna gelap dengan logo TNI, ia refleks terdiam. 7. Tulisan di kartu itu langsung menarik perhatian. "Letnan 1 Andika, Komando Pasukan Khusus." 8. Dimas mengangkat kepala, menatap pria itu yang kini terlihat sedikit tersenyum. Bukan senyum mengejek, tapi senyum tipis yang entah kenapa terasa membuat Dimas gugup. 9. "Ini, kartu militer?" tanya Dimas ragu. 10. "Betul, Pak. Tapi saya sedang tidak menjalankan misi militer secara formal."
Saya sedang menyamar. Dan ya, saya memang salah melanggar jalur. Kalau memang perlu ditilang, silakan saja. Jawabnya tenang. 11. Dimas diam sejenak. Dalam pelatihan, ia diajarkan untuk tidak membedakan perlakuan terhadap siapapun. Tapi ini bukan sembarang orang. Kopassus bukan unit biasa. Bahkan, hanya menyebut namanya saja sudah membuat banyak aparat lain berhati-hati. 12. Namun, dalam hati Dimas tetap bergolak. Ia tidak ingin tunduk hanya karena pangkat atau unit. Ia mengangguk pelan, menutup buku tilangnya untuk sementara, lalu berkata, "Kalau begitu, boleh saya bicara sebentar? Bukan sebagai polisi ke pelanggar, tapi sesama aparat negara." 13. Letnan Andika tersenyum lebih lebar, lalu mematikan mesin motornya. "Tentu, Pak Dimas. Saya justru senang bertemu polisi yang tak langsung takut saat lihat kartu saya. Mari bicara." Dimas mengajak Letnan Andika menepi ke pos kecil di pinggir jalan. Meski dadanya masih sedikit berdebar, ia berusaha tetap tenang. Di balik wajahnya yang kaku, pikirannya bekerja cepat, menimbang antara profesionalisme dan rasa segan. 2. Setelah duduk di kursi plastik yang biasa dipakai untuk rehat, Dimas meletakkan SIM, STNK, dan kartu militer di meja kecil. Ia menatap Letnan Andika dengan mata menyelidik. "Kalau boleh tahu, Mas, maksud saya, Pak Letnan, menyamar jadi tukang ojek ini untuk apa?" 3. Andika hanya tersenyum santai. Ia menyandarkan punggung, lalu menjawab, "Kami sedang menyelidiki pergerakan kelompok kriminal terorganisir yang menggunakan aplikasi ojek online sebagai kedok. Ada dugaan penyelundupan senjata dan narkotika." 4. Dimas mengangguk pelan, merasa campuran antara kagum dan khawatir. Ia tidak pernah membayangkan seorang anggota pasukan elit seperti Kopassus harus turun langsung dan menyamar sampai sedetil itu. 5. "Kenapa nggak minta bantuan polisi saja?" tanya Dimas perlahan. 6. Andika menatap lurus ke depan. "Karena tidak semua bisa dipercaya. Kami curiga ada oknum aparat yang terlibat. Makanya operasi ini sangat tertutup. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Bahkan beberapa atasan saya pun belum saya beri laporan penuh." 7. Jawaban itu membuat Dimas semakin menyadari bahwa ia mungkin sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tilang. Ia menelan ludah pelan, lalu menatap kartu Kopassus itu lagi. 8. Kartu itu berwarna hijau tua, bertekstur kasar, dengan logo Trisula di tengah. Nama Andika tercetak jelas di pojok kanan bawah, bersama nomor identitas militer. Tidak ada yang mencolok, semua tampak sederhana, tapi syarat otoritas. 9. Dimas tahu betul, membuat kartu palsu dengan detail seperti itu sangat sulit, bahkan mustahil. Dan bahasa tubuh Andika sejak awal tak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Pria ini memang benar-benar Kopassus. 10. "Apa saya akan mengganggu misi Anda dengan menilang tadi?" tanya Dimas hati-hati. 11. "Tidak," jawab Andika cepat. "Justru sebaliknya. Anda menunjukkan bahwa hukum masih bisa berdiri tegak, bahkan di tengah kecurigaan dan penyamaran. Itu penting buat saya. Untuk negara ini." 12. Kata-kata itu menampar hati Dimas secara halus. Selama ini, ia bekerja keras menegakkan aturan, kadang dicibir, kadang diancam. Tapi baru kali ini, seseorang dari unit elit militer memberi penghargaan pada ketegasannya. Ia merasa dihargai, tapi juga semakin sadar akan tanggung jawabnya. 13. Sebelum berpisah, Andika meraih SIM dan STNK-nya, tapi meninggalkan kartu militer itu di atas meja. "Saya sengaja kasih lihat kartu itu. Tapi sekarang saya minta tolong, jangan bilang siapa-siapa, termasuk atasan Anda. Anggap saja ini tidak pernah terjadi," katanya sambil mengenakan kembali helm hitamnya. "Kita akan bertemu lagi, Pak Dimas. Mungkin bukan sebagai pelanggar." Dimas hanya bisa mengangguk pelan saat Letnan Andika melaju kembali ke jalan, mengikuti arus kendaraan yang mulai padat. Suara deru motornya perlahan tenggelam di antara kebisingan kota,
Namun pikiran Dimas justru semakin gaduh. 2. Ia kembali berdiri di tengah perempatan, memegang peluit yang sekarang terasa lebih berat dari biasanya. Ia menatap langit sebentar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apa itu nyata? Atau hanya halusinasi akibat kurang tidur? 3. Pak Dimas, nggak jadi ditilang tadi tukang ojeknya? Tanya seorang pedagang asongan yang lewat sambil mendorong gerobak. Suaranya santai, tidak tahu bahwa yang ditanyainya baru saja bicara dengan anggota pasukan elit. 4. Udah saya tegur, Mas. Lagi pula dia buru-buru, jawab Dimas singkat. Tak ada gunanya menjelaskan. Kalaupun dia cerita, siapa yang akan percaya tukang gojek itu anggota Kopassus? 5. Lalu lintas kembali ramai. Klakson bersahutan, angkot berhenti sembarangan, dan pengendara motor mulai menyerobot jalur zebra cross. Tapi Dimas tidak langsung bertindak. Ia masih diam sejenak, memikirkan wajah tenang Andika, kalimat terakhirnya, dan kartu militer itu. 6. Ia mengingat kata-kata Andika, Anda menunjukkan bahwa hukum masih bisa berdiri tegak. Kalimat itu berputar-putar di benaknya seperti gema yang tak mau reda. Tiba-tiba, tilang bukan lagi sekadar soal pelanggaran kecil. Itu soal prinsip. 7. Sekitar 10 menit kemudian, Dimas mengangkat tangan untuk menghentikan sebuah mobil yang parkir sembarangan. Kali ini, ia bergerak lebih tenang, tapi juga lebih yakin. Ada rasa percaya diri baru yang tumbuh dalam dirinya. 8. Ia tidak lagi merasa kecil di tengah kota besar ini. Ia tidak lagi merasa seperti polisi rendahan yang kerjanya hanya meniup peluit dan menulis surat tilang. Hari ini, dia tahu tugasnya punya arti. 9. Sore harinya, saat giliran jaga selesai, Dimas kembali ke pos dan membuka buku catatan. Di halaman belakang, ia menuliskan satu kalimat. Menegakkan aturan bukan soal jabatan, tapi keberanian. 10. Saat pulang, ia memilih berjalan kaki ke halte. Sepanjang jalan, matanya menatap setiap pengendara dengan pandangan berbeda. Ia tak lagi melihat pelanggar sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari sistem yang harus terus dia jaga agar tetap lurus. 11. Sebuah motor berhenti tepat di depannya saat lampu merah. Pengendaranya memakai jaket Gojek yang sama seperti pagi tadi. Tapi wajahnya berbeda. Dimas hanya tersenyum kecil. Ia tahu, penyamaran seperti Andika mungkin lebih dari satu. 12. Di dunia ini, mungkin banyak pahlawan yang tidak mengenakan seragam, tidak muncul di televisi, dan tidak minta penghargaan. Tapi mereka bekerja dalam diam, seperti Andika, dan seperti dirinya sendiri. 13. Hari itu, Jakarta tetap bising, macet, dan sibuk seperti biasa. Tapi di dalam hati Bribtu Dimas, sesuatu telah berubah. Keheningan yang singkat di tengah jalan tadi bukan sekadar jeda. Itu adalah momen ketika ia sadar. Tugasnya lebih besar dari yang selama ini ia bayangkan. 2 hari setelah pertemuan itu, pagi Dimas dimulai seperti biasa. Ia datang tepat waktu, mengenakan seragam rapi, dan berdiri di pos perempatan Jalan Merdeka. Namun, di benaknya, peristiwa bersama Letnan Andika belum juga mengendap. 2. Ia terus bertanya-tanya, apakah pertemuan itu akan membawa konsekuensi? Apakah ia diamati? Atau bahkan tanpa sadar telah menjadi bagian dari misi rahasia? 3. Pukul 8.30, sebuah motor bebek berwarna merah berhenti tak jauh dari posnya. Pengendaranya, dengan jaket ojek online dan helm hitam, melambai singkat ke arah Dimas. 4. Dimas mengenali gerakan itu. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati, memastikan tak ada rekan lain di sekitar. Pengendara itu membuka helmnya. Ya, itu Letnan Andika. 5. Pagi, Pak Dimas, sapa Andika ringan, seperti teman lama yang bertemu lagi di warung kopi. 6. Masih di misi? Tanya Dimas pelan, setengah berbisik. Ia merasa sedikit canggung, tak ingin orang lain tahu siapa pria di depannya. 7. Andika mengangguk. Masih, tapi saya ingin ngobrol sebentar. Bisa? 5 menit saja.
8. Dimas mempersilakannya duduk di bangku dalam pos jaga. Ia menutup buku tilangnya dan menaruh peluit di meja. Untuk 5 menit ke depan, ia bukan petugas lalu lintas, tapi sesama penjaga negeri. 9. Andika memulai dengan tenang, "Saya ingin ucapkan terima kasih. Bukan hanya karena kamu menilang saya, tapi karena kamu nggak takut. Banyak orang mundur kalau lihat kartu saya." 10. Dimas menatapnya dengan ragu. "Saya sempat takut. Tapi lebih takut kalau saya mengabaikan aturan. Saya jadi polisi bukan buat takut sama pangkat." 11. Andika tertawa pelan. "Itu yang saya suka. Disiplin tanpa takut. Negara ini butuh polisi kayak kamu. Jujur, saya sudah lama muak lihat yang pura-pura jaga aturan tapi doyan main belakang." 12. Mereka terdiam beberapa detik. Hening, namun terasa padat makna. Dua pria dari dua dunia berbeda, sama-sama memanggul tugas berat. Yang satu di jalanan, yang satu di bayang-bayang. 13. Sebelum pergi, Andika berdiri dan menepuk bahu Dimas. "Kita mungkin jalan di jalur berbeda, tapi kita jaga hal yang sama, negara ini. Jangan berubah, ya, tetap lurus." Lalu ia pergi, kembali menyelinap ke tengah kota, meninggalkan Dimas yang kini merasa tak lagi sendirian dalam idealismenya. 2 hari setelah pertemuan keduanya dengan Letnan Andika, Dimas menerima panggilan mendadak dari atasannya, Ibda Hendra. Panggilan itu datang saat ia baru saja selesai mengatur lalu lintas dan hendak pulang ke rumah. 2. "Bribtu Dimas, ke ruang saya sekarang," kata Ibda Hendra melalui panggilan singkat di radio HT. Nada suaranya terdengar netral, tapi cukup membuat dada Dimas berdebar. 3. Di sepanjang perjalanan ke kantor sektor, pikiran Dimas dipenuhi spekulasi. Apakah dia ketahuan menyembunyikan identitas seorang anggota Kopassus? Apakah dia akan diberi teguran karena tidak melapor soal penyamaran? 4. Sesampainya di ruang atasan, ia berdiri tegak memberi hormat. Ibda Hendra duduk di balik meja, menatap Dimas cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Duduk." 5. Dengan hati-hati, Dimas duduk. Tangannya disatukan di atas lutut, matanya lurus menatap ke depan. Ia bersiap untuk menerima apapun konsekuensinya. 6. Namun, yang keluar dari mulut atasannya bukan teguran, melainkan kalimat yang membuat Dimas terbelalak. "Kamu baru-baru ini menilang seorang tukang gojek, benar?" 7. "Benar, Pak," jawab Dimas singkat. 8. Ibda Hendra tersenyum kecil. Ia mengeluarkan selembar kertas dari laci mejanya. Surat itu bertanda resmi, namun pengirimnya bukan dari lingkungan Polri. Di bagian atasnya tercetak, Komando Pasukan Khusus Rahasia Militer. 9. "Surat ini datang kemarin," lanjut Ibda Hendra. "Isinya, laporan pujian dari Letnan 1 Andika. Dia menyebut kamu sebagai contoh ideal polisi lapangan yang jujur, disiplin, dan tak gentar menghadapi siapapun." 10. Dimas tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia bahkan belum pernah mendapat pujian langsung dari atasannya selama bertugas, apalagi dari seorang tentara elit. 11. "Biasanya surat seperti ini hanya numpang lewat di meja. Tapi kali ini, saya merasa perlu kasih tahu langsung ke kamu," kata Ibda Hendra, suaranya sedikit lebih lunak. "Kamu bikin saya bangga, Dim." 12. Dimas mengangguk pelan. Ada haru yang menggumpal di dadanya, namun ia tahan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." 13. Sebelum keluar ruangan, Dimas menoleh sebentar. Ia tahu perjalanan panjangnya sebagai polisi belum selesai. Tapi hari itu, ia melangkah keluar kantor dengan langkah yang lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya, kebenaran yang ia jaga tidak hanya dipahami, tapi juga dihargai. Hari-hari setelah pujian dari atasannya terasa berbeda bagi Dimas. Ia tetap bekerja seperti biasa, berdiri di tengah teriknya matahari dan polusi kota. Tapi kali ini,
Ia menjalani tugasnya dengan semangat baru, seakan ada sesuatu yang lebih besar yang menuntunnya. 2. Namun, seminggu kemudian, saat suasana pagi masih tenang, seseorang yang tak asing tiba-tiba muncul di sisi pos lalu lintas. Letnan Andika, dengan jaket Gojek dan helm hitamnya, berdiri bersandar di motornya sambil menatap lurus ke arah Dimas. 3. Tanpa banyak kata, Dimas mempersilakan Andika masuk ke pos. Wajah letnan itu kali ini lebih serius. Tidak ada senyum santai seperti pertemuan sebelumnya. 4. Saya butuh bantuanmu, Dimas, katanya pelan. Bukan sebagai polisi lalu lintas, tapi sebagai seseorang yang bisa dipercaya. 5. Dimas terdiam. Dalam pikirannya, kata bantuan dari seorang anggota Kopassus bukan perkara ringan. Tapi ia menjawab dengan mantap, kalau saya bisa, saya akan bantu. 6. Andika mengeluarkan ponsel, memperlihatkan rekaman video singkat. Tampak seorang pria kurus dengan tas besar turun dari motor, lalu menyerahkan paket kepada pengendara lain di gang kecil. Dia kurir narkoba. Kami curiga dia bagian dari jaringan yang menyamar sebagai pengemudi ojol. Basis pergerakan mereka dekat dari sini, tapi kami belum bisa tangkap tangan. 7. Dimas menatap layar itu dalam diam. Tempat kejadian di video itu hanya berjarak beberapa blok dari tempatnya biasa bertugas. Ia sering melewati gang itu, tak pernah curiga apa-apa. 8. Kenapa saya? Tanyanya kemudian. 9. Andika menjawab cepat, karena kamu tahu medan. Dan kamu netral. Kami butuh seseorang di lapangan yang tidak terikat dengan struktur tim saya. Kalau informasinya bocor, misi bisa gagal. 10. Dimas mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu risikonya tinggi. Tapi ini bukan soal pangkat atau imbalan. Ini tentang menjaga jalanan, bukan hanya dari pelanggaran lalu lintas, tapi dari kejahatan yang lebih dalam dan licik. 11. Mau saya lakukan apa? Tanya Dimas. 12. Awasi. Catat gerak-gerik mereka. Jangan bertindak sendiri. Serahkan semua info ke saya langsung. Saya akan kasih kamu nomor khusus yang tidak bisa dilacak. Ujar Andika sambil menyerahkan secari kertas kecil berisi kode komunikasi. 13. Saat Andika pergi, Dimas tidak langsung kembali ke jalan. Ia berdiri sejenak, memandangi arus kendaraan yang melaju di depannya. Sekarang ia tahu, tugasnya bukan sekadar meniup peluit dan menilang pelanggar. Ia baru saja melangkah ke medan yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Dimas menjalankan misi barunya dalam diam. Setiap hari, selain mengatur lalu lintas, ia memperhatikan gerak-gerik para pengemudi ojek online yang lalu lalang di sekitar gang kecil yang disebut Andika. Tidak mencurigakan, tapi beberapa wajah terlalu sering muncul di waktu dan tempat yang sama. 2. Ia mencatat dengan cermat. Nomor plat motor, arah datang dan pergi, waktu transaksi, bahkan bahasa tubuh para pengendara. Semuanya dikirim melalui saluran komunikasi khusus yang diberikan Andika. 3. Butuh waktu hampir 2 minggu sebelum Andika menghubungi kembali. Besok malam, kami akan bergerak. Tapi kamu tidak boleh ikut. Cukup awasi titik Jalan Merdeka, arah barat. Jika ada pergerakan mencurigakan, laporkan secepatnya. 4. Dimas hanya menjawab singkat, siap. Walau hatinya ingin tahu lebih, ia tetap di jalur tugas. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, informasi terlalu dalam bisa jadi beban, bahkan bahaya. 5. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas tetap berada di pos jaga hingga larut, berpura-pura sedang mengatur patroli malam. Di jam 22.13, ia melihat 2 motor melaju pelan dari arah gang mencurigakan, membawa bungkusan besar. 6. Ia mengirim kode melalui radio khusus. Tidak sampai 2 menit kemudian, mobil tak bertanda berhenti jauh di ujung jalan. Tim khusus langsung menyergap dengan senyap dan cepat. Semuanya berjalan mulus, tanpa suara tembakan, tanpa keributan. 7. Dimas tidak ikut serta,
Tapi ia tahu dari kejauhan, operasi itu berhasil. 5 orang ditangkap, dan salah satunya adalah pemimpin kecil jaringan yang menjadi target Andika sejak lama. 8. Esok paginya, berita penangkapan itu tersebar luas. Tapi yang muncul di media hanya keterangan resmi dari pihak TNI. Operasi gabungan Kopassus berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika di wilayah Jakarta Pusat. Nama Dimas tak disebutkan, dan memang seharusnya begitu. 9. Ia kembali bertugas seperti biasa. Peluit di mulut, buku tilang di tangan, dan wajahnya tetap tegas seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kini, ada sorot mata yang berbeda, lebih matang, lebih mengerti arti pengabdian. 10. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah motor merah berhenti tak jauh darinya. Pengendaranya hanya diam sejenak, lalu membuka helmnya. Itu Andika. 11. Tak ada kata, tak ada isyarat. Hanya anggukan kecil dari Andika, diikuti dengan gerakan tangan ke pelipis. Salam hormat diam-diam yang hanya dimengerti sesama penjaga negara. 12. Dimas membalas dengan isyarat yang sama. Hormat yang tak butuh kata-kata. Di tengah bising kota dan lalu lintas tak henti, dua sosok dari latar berbeda saling mengakui perjuangan masing-masing. 13. Dan ketika motor Andika kembali melaju, menghilang di balik deretan kendaraan, Dimas kembali berdiri tegak di tengah jalan. Ia tahu, perang belum selesai. Tapi selama masih ada orang yang berani lurus di tengah dunia yang bengkok, negara ini masih punya harapan.